Oke, saya rekam. Jadi ini nggak usah diklik, di drag Sebentar aja. Bang Bro, sebentar, sorry Bang Bro. Iya. Sorry ya Bang Bro, karena saya ini emak-emak yang nggak pernah pakai Gmeet, saya lagi mau ngaktifin, soalnya gambarnya kamera Bang Bro nggak muncul nih, video Bang Bro nggak muncul nih Bang Bro, sorry ya Bang Bro. Oh ya, Iya, maaf. bentar ya Bang Bro, maaf ya Sebentar. Bang Bro. Oh, ini Apa? sudah kelihatan belum? Oke, sudah Bang Bro, baik-baik Oke, sudah. ini Oke, saya ulang ya. baik. Jadi kalau untuk di Canva-nya nggak usah Hmm? diklik kayak gini. Ah, Nanti dia nggak muncul. Nah, ah, caranya gampangnya adalah ini ah, gambar yang sudah diupload. ah. Ini tinggal di drag aja. Dia tinggal Oh, terganti jadi jangan otomatis. diklik ya Bang Bro, sorry dipotong, jangan diklik ya Bang Bro. Iya. Nah, untuk apa namanya, gambarnya sudah kita buat otomatis sih. Tapi kalau misalnya Mbak pengen ngedit, edit gambar, nanti klik di sini. Ini buat naikin, buat gelapin kecerahannya gitu. Itu Oke aja. Bang Bro. Sisanya kita udah buat otomatis. Nah, Oke. oh, paling tambahannya kalau misalnya Mbak pengen buat gambar sendiri nanti tinggal diunggah aja, nanti tinggal diupload gambarnya dari Google gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya pengen pengen pakai gambar yang sudah ada di sini, misalnya Mbak pengen buat anggaplah kita buat kata kuncinya penyanyi misalnya. Di Canva sudah sediain nanti tinggal dipilih aja gitu. Oh, berarti Bang Bro, berarti kesalahan saya adalah kemarin diklik bukan di-drag Bang Bro. Iya, benar. Nah, kalau diklik itu jadi dia cuman setengah gitu kan. Berarti kalau di-drag Iya, itu pasti bakalan bisa jadi full ya Bang Bro. iya. Itu Oh, I saja see. sih perbaikannya. I see. Berarti Sisanya kesalahannya cuma di situ doang ya Bang Bro? ya, sisanya Ah, ah. tinggal ngedit ini aja. I see Bang Bro. Iya Baik, baik. gitu. Udah itu doang sih. Ada yang mau ditanyain nggak terkait ini? Kayaknya kalau misalnya itu sih kesalahan saya kemarin, ini kok gue gimana sih cara untuk reposisi, resize fotonya, ternyata emang Hmm, kesalahan saya cuma diklik itu bukan di-drag oke. Kalau gitu. bagian ini udah tahu ya, Udah, judul, paham, penyanyi, paham. terus Oh ya, apa sumber gambarnya dimasukin. baik itu paham, paham Bang Bro. Sampai Terus, saya kemarin pengen mhm, ngedit sendiri di Photoshop atau di Corel gitu kan, terlalu dengan lama. cara font yang Awalnya, sama. ya awalnya juga kita pakai itu, tapi terlalu lama kita nemu tools Canva ini. Nah, selanjutnya yang perlu dilakuin adalah nanti semuanya ini di-copy, diganti ke judulnya supaya nanti Oh, ngetiknya di atas ya Bang Bro? ya langsung diedit di sini. Oh, I see, Copy editnya di paste atas. aja. Nah, kalau Oke, baik. sudah nanti baru di-download. Kalau cara download udah tahu lah ya. Oh ya, Nah, kayak gitu. Supaya nanti gambarnya namanya sama dengan judul kontennya gitu. Oh gitu, ya baik, baik Bang Bro. Iya, itu doang sih. Oh, selanjutnya ada yang mau ditanyain lagi nggak sambil Ya, kita terkait jelasin? ini Bang Bro, masalah dari D sampai S ya, poin D sampai S. Mhm. Kan berarti kita hanya menambahkan lagu dari si penyanyi tersebut, bener nggak Bang? Kalau dia sudah ada Ya, kontennya. kalau ya kita anggap dia sudah ada kontennya. Aha, Nah, berarti kan isi dari URL atau blog link tersebut adalah kita description tentang si orang tersebut dong atasnya. iya, benar. Oke, di bawahnya kalau dia pencipta atau plus penyanyi berarti list penyanyi lagu yang dinyanyikan dan list Lagu yang lagu yang diciptain. diciptakan gitu kan. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana kalau listnya itu kita pakai blok pakai ulang karena nanti ketika kita nulis dia mengeluarkan lagu baru kita nggak usah pakai ribet-ribet lagi kayak gitu bukan Bang Bro? Oke, untuk bagian itu saya jelasin terpisah ya. Heeh, Misalnya, heeh. kita pakai nama ini deh, si Barsena atau Adrian Rahmat Ah ya. Purwanto. Nah, oh, kita juga sambil tetap update gimana konten yang paling pas. Tapi saat ini Hmm? untuk pemakaian nama ini memang sengaja kita buat dia masih manual. Oke. Kenapa? Karena Heeh. saat ini ternyata masih banyak penulis yang kalau dia pakai blok pakai ulang, Hmm? dia Iya, masih. langsung edit aja gitu. Ya, sama seperti saya awal-awal Bang Bro. Mungkin Benar. karena saya Jadi, bawel jadinya saya langsung jadi saya tanya-tanya Bang Bro. kita pikir setelah udah diskusi sama tim, biar dia upload Hmm? manual aja. Misalnya kayak gini pencipta lagu, Iya, tinggal iya. masukin Baik-baik. aja judul lagunya dan tanggal rilisnya kapan gitu. Fungsinya ternyata konten ini Oke. setelah kita Bang Bro, diskusikan, kalau ya saya lanjutin ah, dulu ya. ah? Jadi Ya boleh fungsi Bang Bro. ini Sorry, buat sorry, sorry. menjaga juga Interupsi. kalau misalnya ada penulis yang nggak sengaja ngapus gitu. Jadi backup nanti tinggal kita copy paste gitu. Oke. Iya, Oh, baik-baik Bang Bro. gitu. Ada yang mau ditanyain Terus, sebelum saya lanjutin? oh tadi saya mau nanya apa tadi Bang Bro jadi lupa. Oh enggak, maksud saya
poin yang kemarin yang siapa saran ya Bang Bro, Mhm. yang siapa produser, siapa apa ya bla bla bla. Kan memang mungkin ada mungkin orang yang suka cari-cari nama tersebut mungkin dengan keperluan dia gitu kan. Tetap Iya. diadakan. Kalau kalau saran saya Bang Bro, jadi ketika ketika kayak kemarin, misalnya siapa penyanyi, siapa pencipta lagu ini gitu kan, ketika kita klik namanya, ini akan muncul link yang ini. Ya, sebenarnya balik lagi kita pikirkan, kita nggak akan sepenuhnya hapus sih, cuma mau trial dulu Hmm, dengan konsep yang baru ini. Nah, oke. caranya yang mau kita buat ngakalinnya adalah, misalnya sekarang pencipta lagu nih, Ah, nanti, deskripsinya di bawah ini diganti kayak gitu aja. Misalnya, siapa pencipta lagu, ini, ya. misalnya salah satunya aja misalnya gitu. Nanti sisanya kan Oh, kalau jadi nanti sisanya kan kalau udah ada kata kunci itu, kata kunci lain juga akan ngikut akan ter-search muncul. gitu. I see, I Iya, see, I see. gitu Jadi paham, caranya paham, sih paham. kita pikirin Baik, saat baik. ini. Kalau itu works, nanti Hah? konten yang lama kan nggak akan kita buat lagi yang siapa gitu-gitu. Tapi Iya, kalau iya, baik. misalnya dirasa nanti masih perlu, kita akan tetap pertimbangkan. Cuma Oh, cara yang tapi baru ini, hmm, cara yang baru ini kita pikir lebih efektif. iya benar. Kenapa? Karena nanti dia nggak akan cuma mengcover satu konten gitu. Jadi satu nama akan mengcover semua lagu yang dia ciptain, semua lagu yang dia nyanyiin gitu. Iya, setuju. Iya, benar-benar Bang. Sorry, sorry. Ya, benar-benar Bang. Kayaknya memang lebih efektif seperti itu sih Bang. Ya, gitu. Paling tambahannya yang mau saya share ke Mbak adalah saat Hah? ini sebenarnya kita udah mulai proses konten ini sekitar 2 tahun. Nah, ke belakang-belakangnya itu banyak banget konten-konten dari penulis-penulis lama yang sudah nggak up Ya. to date dengan konsep yang sudah kita buat kan. Sebenarnya saat ini fokus kita lebih ke sana dulu jadinya. Misalnya kalau sekarang ini tulisan kita anggaplah kita buat tulisan lama ya. Misalnya, sorry. Oh, kalau tulisan Mbak masih udah aman ya. Coba penulis yang lain. Nah, penulis yang lain itu masih banyak yang ada kesalahan sedikit-sedikit lah dan mereka belum aware untuk menambahkan konten-konten kayak gini gitu. Nah, kalau nanti ke depan misalnya semua lagi yang Mbak udah buat itu udah beres, kita akan lanjut ke buatin konten satu persatu yang ini gitu. Cuma saat ini fokus dulu aja ke apa namanya? Update ya, maksudnya untuk update yang lama-lama dulu ya. Iya, update yang lama-lama plus kita tetap akan update konten-konten baru sih minimal satu per hari gitu. Jadi nama-nama penulis apa konten-konten baru kita tetap sediain buat Mbak di sini Ya. gitu. Untuk makna sih udah saya tulis semua Bang Bro. Iya ya, udah. Sejauh Dan ini cara saya. Mbak paling oke sih dibanding tulis-tulis lain. Jadi kita mau fokus ke Mbak dulu biar stabil dulu. Kalau itu sudah beres baru kita lanjut ke yang lain gitu. Ya, kalau saya kan memang hidupnya di depan komputer Bang Bro. Hampir 24 jam. Iya, makanya kita aware sama itu sih. Nah, paling yang mau kita share ada kita mau sekalian share visinya sih Mbak. Makanya kita mau sengaja Google Meet. Baik. Saat ini kita mau fokus sistem marketingnya itu pakai SEO, Search Engine Optimization kan. Nah, Nah, saat ini sebenarnya kita udah banyak sih kata kunci yang masuk ke halaman satu gitu. Cuma kata kunci yang masuk ke halaman satu itu kan kita mau tetap optimasi terus. Nah, saat ini ada beberapa kata kunci yang mau kita maksimalin. Salah satunya kata kunci di chord-nya Judika, chord-nya Iwan Fals, kayak gitu. Sama beberapa chord yang coba kita maksimalin gitu. Saat ini kita cari di, ya gimana? berarti emang bisa kita munculkan di page pertama ya Bang Bro, kalau kayak gitu ya Bang Bro. Iya, ya lewat sini nanti Mbak pelan-pelan bakal mulai ngerti SEO sih. Cuma kita ngasihnya masih sepenggal-sepenggal kan. Iya, Kalau kita iya. langsung seabrek nanti Mbak bingung kan. Nah, jadi kayak kemarin yang kata kunci yang sudah kita masukin di sini kan ada kata kunci buah jadi permadani, terus aku bukan jodohnya, menepi, kayak gitu-gitu. Kenapa kita buat itu? Karena saat ini ternyata menurut Google itu keyword yang paling banyak dicari gitu. Oh, baik. Nah, jadi kita mau maksimalin itu. Nah, yang miss-nya saat ini adalah yang perlu kita maksimalin dari kata kunci itu kita harapin sebentar saya cari dulu kontennya ya.
Jadi kita mau optimasi tulisannya kita yang paling tinggi yang masuk halaman 1. Saat ini misalnya kayak chord menepi yang termasuk ternyata halaman yang chord C kan. Iya. Nah, yang chord C ini mau kita maksimalin. Jadi semua link yang ada di sini harapannya sudah ada kontennya gitu. Ya, baik Bang Bro. Berarti pokoknya yang lagu-lagu yang tampil di page pertama pada halaman yang kita, kata kunci yang kita cari itulah ya Bang Bro. Iya. Berarti materi-materi yang di dalamnya yang dimaksimalin, yang harus diisi. Iya, gitu. Penyanyinya, bla bla blanya, kayak gitu ya Bang Bro. Iya. Nah, saat ini contohnya kayak chordnya mereka ini baru satu nih kita punya, Mbak. Iya, menepi. Iya, sisanya kan belum ada. Ya, Cuma karena kita mesti ngerjain satu persatu, nanti misalnya gini, ini baru ke Mbak doang kita ngasih kebebasan sih, karena sistem kita juga masih di-update sama programmer. Kalau misalnya dari konten ini nanti Mbak udah selesai dan ngerasa pengen buatin konten-konten baru ini, boleh silahkan. Dan tapi info aja ke admin biar admin tetap bisa monitor, jangan kedouble sama playlist lain gitu. Iya Bang Bro. Terus yang masih kita butuh itu adalah misalnya kayak sekarang nih konten yang pop kan udah ada nih di Klik Pop. Nah kemarin kan Mbak nambahin banyak genre nih. Iya, nah, saya googling. Kalau misalnya nanti semua sudah beres atau Mbak mau cicil ini juga boleh gitu. Iya, baik Bang Bro. Paham. Karena kalau kita pasti ke penulis baru mereka masih belum aware gitu. Dan nggak banyak kayak Mbak gitu mau ngecek satu-satu. Mereka cuma ya udah di sini dikasih tugas apa, ya udah itu doang yang dikerjain. Masih gitu. Gitu sih. Sejauh ini itu yang mau kita update sih. Pelan-pelan nanti kalau ada update lagi kita kabarin kayak gitu. Iya, kemarin sih sempat ngaco tuh ya yang blok pakai ulang chord judul ya Bang Bro. Iya, karena ada yang ngedit-ngedit. Iya. Gitu. Jadi caranya saat ini sekalian kelola. hapus. Saya bilang saya cari kelola blok pakai ulang kan. Oh, Kosi. Iya. Gimana nih gue cara melajarinya ya? Oke, ketika saya cari URL yang khusus chord. Oh, ternyata ada tuh yang chord judul kayak gini nih, Bang. Langsung saja saya copy dan paste ke ke salah satu halaman seperti ini. Lalu saya bikin blok pakai ulang, jadinya oke. Benar. Gitu, nah, jadi mumpung Mbak udah bahas, sebenarnya ada triknya. Jadi ini karena dia langsung dari WordPress kan kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nah, cara hapusnya sebenarnya kalau misal kita mau buat konten baru, hapusnya ini dulu, diklik ini dulu. Ini. Saya contohin ya. Misalnya kalau saya cuma klik kayak gini doang, terus ini saya hapus, cuma tabelnya doang terhapus. Tapi nanti akan otomatis semuanya. Jadi kalau mau misalnya menghapus mengganti semua blok link yang pakai eksis itu. Ya, jadi cara menghapusnya sebenarnya caranya adalah kalau misalnya kita udah terlanjur klik kayak gini, klik dulu yang ini segi 4 ini, nanti dia akan satu. Jadi kalau kita mau ganti ke blok lain, dia akan terhapus. Tapi secara data blok pakai ulangnya nggak akan kehapus, cuma dalam konten ini dia nggak ada lagi gitu caranya. Cara ngapusnya. Bang Bro, sorry interupsi. Itu tadi keputus-putus, jadi maaf banget Bang Bro, bagian itu bisa diulang nggak Bang Bro? Nah, jadi contohnya misalnya kayak gini kan, kesalahan yang udah-udah biasanya penulis mereka klik, terus dia klik hapus table. Harusnya nggak gitu caranya, karena bloknya jadi hilang isinya. Caranya sebenarnya kalau misalnya kita ganti ke blok lain, misalnya kalau nggak sengaja keklik ini, klik dulu ini, pilih blok pakai ulang. Kalau sudah muncul kayak gini namanya, baru dihapus gitu. Oh, jadi otomatis kalau misalnya caranya kayak gitu, otomatis lagu-lagu yang sudah pakai blok pakai ulang si eksis itu nggak hilang ya Bang? Nggak hilang gitu. Nah, cuma untuk menjaga, kenapa akhirnya kita pilih caranya buat konten satu persatu sesuai nama, supaya ada backup per per ini gitu. Jadi kalau misalnya kayak ini kan kontennya kita belum ada di Mbak. Nanti Mbak misalnya buatin gitu kan. Nah, nanti mungkin saya contohin di yang lain biar kita ada contohnya. Misalnya kayak sekarang nih Ngatmo Bilung kita udah buatin kontennya. Nah, kalau misalnya orang nggak sengaja ngapus bloknya, blok pakai ulangnya tinggal kita copy paste aja dari sini. Baik. Gitu. Memang hal yang saya perhatikan sih Bang Bro, hal yang paling krusial itu ya blok pakai ulang. Saya pelajarin, kayaknya mereka
belum paham ya, nggak ngeh itu Iya, fungsinya buat apa, bener. Dan gitu. saat ini kan kita sebenarnya tulisin ini kita mau buat kayak itu Mbak, apa, kayak Kompasiana, Brilio Amin. gitu. Jadi kita buka penulis sebanyak mungkin. Cuma saat ini karena kita sudah research secara company-nya, paling banyak kontennya dicari itu adalah chord, lirik gitu kan. Nah, jadi Ya, kita mau fokus ke situ dulu. Jadi kalau ke depan kita sudah stabil, keuangan sudah stabil, kita bisa bayar penulis lebih proper, kan kita juga sadari amin. bayaran kita masih kecil kan. Nah, Ya, kalau itu sudah oke, nanti baru kita progres lebih banyak lagi kayak gitu. baik-baik. Nah, kesulitannya kita saat ini kan penulis-penulis yang sudah mahir kan bayaran mereka sudah lebih mahal. Jadi mereka nggak banyak mau bergabung sama startup baru kayak kita. Ya, I see. Nah, jadi saat ini kita jadinya solusi secara company-nya kita rekrut aja penulis baru sebanyak mungkin gitu. Nah, cuma resikonya kayak tadi mereka belum familiar sama WordPress, belum teliti sama hal-hal kecil kayak tadi gitu. Ya, betul, Bang Bro. Kayaknya mereka yang mesti, gue ngerjain aja materi yang diberikan udah. Tanpa Ya, harus gitu. pelajarin ini fungsinya buat apa, ini Mm. buat apa, seperti itu sih Bang Bro. Kalau itu udah clear ada nggak yang masih Mbak tanyain atau mungkin ada Kayak masukan buat kami? belum ada sih Bang Bro, paling masukannya kan tadi seperti yang saya bilang, siapa penyanyi, ya itu udah kalau memang seperti yang Bang Bro bilang itu bisa jadi satu pencarian, siapa penyanyi bla 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 bla, satu lagu itu kan sudah masuk dalam satu URL. Iya. Nah, itu berarti itu udah nggak perlu lagi sih menurut saya, itu aja sih Bang. Oke oke. Tapi kalau Gimana? sorry Bang Bro, saran saya sih gimana, kan yang saya perhatikan hal yang paling krusial itu adalah tadi blog pakai ulang. Dan walaupun kita emang agak ribet sih ya untuk share ke penulis-penulis baru gitu kan. Tapi itu paling misalnya kalau misalnya itu diganti atau dihapus nanti otomatis kan bakalan ngaco ya Bang, maksudnya Iya. ya. Itu kayaknya yang harus lebih ya supaya minimal mereka tahu oh ini fungsinya buat apa, ketika kita salah, ketika kita ganti itu otomatis akan nge-link Iya, ke iya. apa, yang lain Benar-benar. akan rusak sekalian. Jadi itu yang paling ketika mereka nggak tahu dan mereka mohon maaf ya Bang Bro, udahlah gue ketik aja sendiri gitu kan, otomatis kan itu lagunya jadi ngaco, lagunya si A ternyata isinya si B. Jadi ntar kita ribet lagi untuk ngedit. Menurut saya sih itu yang paling utama yang untuk mereka tahu sih Bang Bro. Iya ya. Itu kita udah ada sediain beberapa solusi sih. Satu karena memang masih online, kita sudah sediain kelas untuk itu. Terus kita ajari satu persatu juga gitu. Progres sudah makin ada sih. Cuma ke depan ini mungkin sekalian bahas karena Mbak juga udah makin aware situ. Ke depan kalau memang memungkinkan kita berharap penulis-penulis lama kita mau sediain forum gitu untuk share ilmunya ke penulis-penulis baru gitu. Jadi setidaknya satu secara komunitas jadi akrab, jadi bisa saling kenal, terus bisa juga saling share ilmu gitu. Kita Ya. sudah sediain tutorial sih, cuma ya begitulah perlu pembiasaan kan. Ya, tutorial yang kemarin saya lihat di YouTube juga udah banyak banyak yang berubah-berubah. Maksudnya kemarin apa ya? Ya pokoknya intinya tidak sesuai dengan tampilan yang sekarang sih Bang Bro. Iya, karena itu tutorial lama sih, iya. Mm-mm. Oke deh. Ya, betul. Kurang lebih kalau sudah clear itu kita share. Paling note terakhir yang mau saya share adalah yang bagian ini, Mbak. Kita coba lihat konten Mbak yang terbaru ya. Sambil ngomong ya Bang Bro. Silakan, silakan. Jadi kemarin kan saya ngedit si Iwan Fals ya. Iwan Fals itu awalnya dia keterbacaannya dia orange ya. Ternyata jadi merah. Itu nggak ngaruh ya Bang Bro? Kita lagi benerin pelan-pelan sih, harusnya tetap dijaga sih. Cuma Iya, nanti karena saya pelan-pelan deh. perhatikan, sorry dipotong Bang Bro, ketika saya perhatikan dia merah ketika saya menambahkan blok pakai ulang Iwan Fals. Gitu. Ya, ya, nanti kita coba cek pelan-pelan. Nanti kita share visi. Nah, ini Mbak, yang ini Ya.
Yang bagian ini Heeh. jangan dikasih judul, tapi dikasih nama penulisnya, Iya, nama musisinya. ini. Ini kan Mbak buat nama Oke. musisinya kan. Terus setiap Mbak nambahin kayak gini, ini udah bagus banget. Ini kalau bisa dibuat lebih dari satu paragraf gitu, dibuat detail, terus ditambahin juga berapa view YouTube-nya saat ini kayak gitu-gitu. Oke, baik. Nah, ini tugasnya nanti untuk membantu meningkatkan ini Mbak yang kemarin saya share. Yang Iya. kemarin Mbak edit itu kan awalnya halamannya di 50-an gitu. Sekarang udah masuk Oke. ke 20-an, Oh, 40. udah pindah posisi ya, Bang Bro? Ya, nah pelan-pelan nanti akan masuk ke halaman 1 Oh, targetnya kita. itu apa yang kita tulis itu pengaruh ya, Bang Bro? Ngaruh banget. Ngaruh Oh, banget. jadi Jadi, ketika kita makin banyak nulis, otomatis dia bisa bergeser ke atas? iya, nah mungkin aku langsung share aja. Kalau yang sekarang kan ini penulisnya kan baru Mbak doang nih. Heeh. Nah, kita lagi coba trial yang chord menepi, lagi trial dengan cara kayak gini. Jadi setiap penulis ngasih makna sendiri menurut mereka. Jadi kita lagi buat nih, ada penulis lain namanya Rara Amelia, punya Mbak satu. Terus penulis yang udah rutin kita coba masukin ke sini. Nanti mereka bergiliran. Harapan kita sih ke depannya, ini visi ke depan sih, tulisin itu bukan cuma sekedar website untuk menulis gitu, tapi media sosial buat orang-orang yang suka menulis gitu. Jadi kalau mereka pengen update, oh kayak aku suka lagu ini deh, aku pengen buat maknanya dia menurutku kayak gitu. Jadi ketika ini nanti makin nambah, pelan-pelan kita juga makin masuk ke halaman 1 gitu. Oh, jadi intinya berarti yang Abang Bro yang kemarin teman-teman yang lain suruh nulis makna lagu, ini diharapkan lebih banyak paragraf yang muncul di link tersebut ya? Iya, Geser. supaya makin masuk, cepat masuk ke Ya, halaman bergeser ke 1. atas. Baik, baik, baik. Kenapa kita buat gitu? Karena ini sudah riset bertahun-tahun sih. Awalnya sebenarnya rata-rata kata kunci ini kita udah masuk ke halaman 1, Mbak. Bahkan kita juga udah posisi 1. Bang Bro, Iya, maaf Bang Bro, satu iya. menit, 1 menit. Oke, Bang Bro, mohon maaf, intermezzo sebentar. Oke. Tadi kita sampai mana ya? Ya, intinya Sampai itu yang tadi, ah, kalau ketika makin banyak paragraf, otomatis nanti dia akan reposisi ke atas, ya. di Nah, halaman jadi page sebenarnya atas. kata kunci ini sebenarnya dulu kita bahkan udah kuasai ke halaman 1 gitu. Cuma karena ternyata si Google menganggapnya kita nggak update, jadinya diturunin ke halaman lain kayak gitu. Oh, jadi mohon maaf Bang Bro, misal satu URL, misalnya Iwan Fals, lagu Ancur, dia pertama posisinya di halaman kesekian-sekian, tapi kita suka update, 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 otomatis dia akan naik ya Bang Bro? Iya, jadi Google itu suka sama website yang terus eksis gitu, ngupdate konten baru, perbarui konten gitu-gitu. I see Bang Bro. Nah, Jadi, ya silakan. jadi saya sih paham ya berarti maksudnya Bang Bro. Berarti otomatis ketika kita pengen tulisan kita itu anggaplah di page awal di Google tersebut, berarti satu kita harus sering update, dua banyak tulisan-tulisan ya yang di dalamnya paragraf-paragraf Mm-mm. gitu ya Bang Bro. Iya, jadi itu masih tetap riset sih itu. Jadi kita kasih contoh ke Mbak, mungkin Mbak udah sering lihat sih. Misalnya kayak sekarang nih, ini sih kompetitor yang mau kita jadikan kiblat sih, si chord Tela ini. Jadi contoh kita buat chord jalan tengah ini misalnya. Dia paling sering ada di halaman 1. Oh, khusus ini dia belum terlalu. Terlalu banyak. Iya.
Mungkin chord menepi deh biar langsung kelihatan. Nah, dia paling sering masuk ke halaman 1. Cuma kita udah menemukan sih peluang kita, kelemahannya mereka. Jadi mereka itu cuma update sama lagu yang nama musisinya nama-nama gede atau nama lagunya itu viral gitu. I see Bang Bro. Jadi kalau misalnya kayak ini kita buat barusan mana dia? Nih chord jalan tengah nih. Dia nggak ada. Nggak ada di situ chord nggak ada dia. Nah, kalau kita bisa main di kata kunci yang kayak gitu, pelan-pelan kita bisa bersaing gitu. Tapi caranya supaya bisa ngalahin kalau mereka masuk ke konten-konten halaman pertama yang gede, kalau ada lagu baru makanya kita harus langsung update gitu. Cuma kelemahannya sampai saat ini belum ada nih penulis yang bisa cepet begitu lagu baru langsung dikerjain gitu, belum ada ke situ. Jadi kita pikir oke deh, itu kita penting sudah tahu caranya, coba kita fokus ke konten-konten yang kita sudah ada tapi dimaksimalin dulu deh supaya bisa masuk ke halaman 1 gitu sih. Oke, makanya saya mikir ngapain sih Bang Bro ribet-ribet amat harus kita update lagu-lagu lama, kenapa kita nggak nulis lagu yang baru rilis aja. Ya, saya sekarang paham itu. Nah, karena kalau kita misalnya mau bersaing di lagu baru, satu lagu baru itu kita udah kalah besar, itu yang pertama. Itu yang kedua, kalau kita misalnya website baru, orang pasti akan lebih mempercayakan website-website yang lama gitu. Nah, itu kelemahan kedua. Nah, kelemahan ketiganya adalah kalau misalnya kita mau ngerjain konten kayak gitu, ya kalau kita bisa lebih cepat bagus. Tapi kalau kita udah telat, mereka duluan posting, kita nggak akan bisa bersaing. Nah, keempat, si Google itu bisa memasukkan konten-konten baru masuk ke halaman 1 tuh butuh sekitar 3-6 bulan gitu. Nah, karena itu kita pikir mending fokus ke konten yang udah ada dulu, kita maksimalin. Kalau nanti semua itu sudah stabil gitu, kita baru fokus ke konten baru. Karena saat ini kan konten kita udah ada sekitar 38.000 sebenarnya kan. Ya. Nah, tapi 38.000 kalau kita buat logikanya misalnya setiap konten itu minimal satu aja yang ngunjungi setiap hari. Berarti kan kita sudah bisa masuk ke bersaing sebenarnya. Tapi konten-konten ini belum bisa gitu. Berarti kalau misalnya nih saya kan nulis lagu nih, ternyata misalnya nih rilis lagu nih baru beberapa jam yang lalu, saya tulis ya kan, saya tulis chord segala macamnya. Tapi itu ketika short saya di bagian kita di posisi pertama, tapi itu bakalan bisa bergeser ya Bang Bro ya? Bisa, makanya kalaupun ada lagu baru, kita udah masuk ke halaman 1 tetap diupdate lagi, tambahin lagi ada penulis baru, masukin makna menurut mereka kayak gitu-gitu. Oh iya saya paham. Saya pikir udahlah, gue udah nomor misalnya gue nulis, gue udah di page pertama, udah di halaman pertama, udah di nomor pertama, dia otomatis akan pertama terus. Iya, makanya banyak kata kunci sebenarnya. Mungkin aku bisa share sebelum aku share yang ini barusan, yang ini deh. Kemarin sebelum lagunya viral, yang bertahan terluka itu, kita di halaman 1. Sekarang udah nggak ada lagi nih. Sebelum dia viral ya. Kan ini awalnya lagunya kan nggak banyak dicari orang. Terus habis itu dia viral di TikTok. Lalu kenapa dia bisa bergeser Bang Bro? Nah, kenapa dia bisa bergeser? Karena dia lagi viral, otomatis si Google itu akan merekomendasikan kayak gini top stories, website-website gede atau website berita. Oke, atau website yang sering diklik sama orang. Gitu. Yang di-view sama orang ya Bang Bro? Ya, kelemahannya di situ jadinya. Terus ditambah kemarin sebenarnya aku share semua deh biar Mbak kelihatan. Sebenarnya ini titik kemarin kita tinggi. Nah, kelemahan kita karena kita juga masih startup kecil. Ketika kita sudah maksimal dikunjungi banyak orang, otomatis kan tahu-tahu Indonesia ngunjungin satu website yang servernya masih kecil kan langsung down kan. Iya bener Bang Bro. Nah ini jadi kita langsung down, gara-gara down akhirnya traffic kita balik normal lagi gitu. Nah di situ masih kelemahannya lagi. Jadi banyak faktor sebenarnya. Jadi dari semua pertimbangan ini kita pikir oke deh kita maksimalin konten lama. Plus ini aku satu lagi, kenapa kita pakai tools yang Chordify itu? Jadi bagusnya sebenarnya kalau misalnya kita pakai Chordify berarti kompetitor kita belum punya kontennya. Iya benar, saya paham itu Bang Bro. Nah gitu. Jadi
Ya memang agak PR sih gitu. Iya, fair banget. Cuma kita tetap hargai kalau ada penulis yang kerjain pakai nick, ya kita akan tambahin sedikit lah biar ada kasih Ya, penyemangat karena kayak gitu. memang saya orangnya terlalu iya, sayang. Saya orangnya terlalu perfeksionis ya, Bang Bro. Walaupun saya nggak bisa main gitar ya, cuman kunci-kunci dasar doang, Bang Bro. Tapi ketika pakai Chordify itu kan, ketika ketukannya sih harus pas. Misalnya di dia lirik ke, ya harus ke, nggak boleh Iya. kata berikutnya. Sepertinya kan saya lama di situ. Saya dengerin lagi, oh ya, karena yang nggak tahu ya, Bang Bro. Terlalu perfeksionis kali, Bang Bro. Tapi itu bagus kok. Makanya kita apresiasi itu dari Mbak. Jadi selain itu kita punya temuan baru lagi kemarin ini satu sama chord Jack Rusley. Ini sih yang mau kita coba eksperimen juga, Mbak. Transpose juga. Nah, Kayaknya saya udah pernah kesini deh. iya. Jadi kita temuin ternyata untuk lagu-lagu nasional kita akan tetap bersaing sih, kita tetap jalannya gitu. Cuma ternyata ada dua segmen yang bisa kita maksimalin. Satu, chord lagu daerah. Yes. Contohnya di sini chord lagu Batak sama chord lagu rohani gitu, entah itu lagu dari agama apapun ya nggak masalah gitu. Cuma kita temukan ada dua website ini. Jadi kalau kemarin contohnya saya kasih share aja dalam 3 bulan terakhir kita masih bersaing nih dengan kata chord Satru, chord Sugeng Dalu gitu. Nah, kalau kita lihat di 28 hari terakhir, aku nggak tahu ini kayaknya yang kerjain Mbak atau siapa ya. Mbak Saya. Nah, sebenarnya lagu ini sudah ada dari November tahun lalu. Ya. Dari November tahun lalu ini sudah ada. Cuma ternyata karena tingkat persaingannya itu masih rendah. Ya. Misalnya ini nggak ada Cortella nih, mereka nggak aware sama lagu-lagu ini, lagu-lagu daerah. Nah, awalnya ini yang paling tinggi Iwan RJ. Kan kemarin Mbak ngambil dari sini kan? Iya. Ya, ngambil dari sini. Nah, ini juga salah satu yang bisa kita ikuti. Kita justru langsung bisa masuk nih Mbak di atasnya justru. Ya, kalau pikiran rakyat, terus Tribun News kayak gitu-gitu masih sulit lah kita lawan ya gitu. Cuma kita langsung bisa masuk nih di atasnya. Nah, kami pikir ke depannya kita mau coba eksperimen lagu-lagu daerah sama lagu-lagu rohani. Tapi kita pikir caranya bisa dua gitu. Mana tadi? Lagu rohani saya kan ngambil di situ kemarin Bang, yang lagunya siapa sih? Lupa deh, pokoknya saya ngambil dari situ yang paling pojok itu. Saya memang orangnya sambil ngerjain, sambil baca, sambil dengerin ya Bang. Yeah. Nah, di lagu itu sih di link yang tempat rohani yang Abang tadi itu, dia itu cuman misalnya ternyata dia bait 1 ref dan bla 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 bla. Ternyata yang di situ cuman kuncinya cuman yang tertera itu cuman bait 1 dan ref. Misalnya kan ternyata di situ dia ada music, dia ada ternyata ref lagi, terus dia bait 1 lagi kayak gitu dia nggak lengkap Bang Bro. Paling saya nambahin sendiri sih. Nggak apa-apa. Itu bagus sih. Jadi itu justru yang mau kita buat jadi pembeda sama yang lain. Nah, cuma metodenya saat ini kita pikir ada dua sih gitu. Satu, nanti kita coba cari lagu daerah, terus lagu rohani apa yang paling banyak dicari. Misalnya kayak sekarang lagu-lagu berarti yang bertema Muslim, yang berhubungan sama puasa, Ramadan, kayak gitu kita mau coba sesuaiin. Terus kita juga cari lagu daerah yang paling banyak dicari. Itu metode pertama. Terus metode kedua, kalaupun kita belum sempat riset, bisa sih langsung aja konten terpopuler yang ada di website mereka, langsung disalin aja ke websitenya kita gitu. Itu metode selanjutnya yang kita pikir. Misalnya contoh konten ini yang paling populer di mereka. Oh, nggak ada ya dia yang paling saya kemarin sekitar Pak Ima itu Bang Bro. Saya sampai nanya teman saya yang orang Medan, ini artinya apa? Sampai segitu saya tuh Bang Bro. Saya pengen gue nulis ini karena kalau kita translate atau di Google itu kan itu kadang-kadang dia ngaco ya Bang Bro translate-nya. Iya, ada beberapa yang ngaco. Kadang kebetulan ini bahasa daerah dan saya punya banyak temen
orang Medan sana, makanya saya tanya. Iya, ya, siap, Sampai siap. segitunya saya, Bang Bro. Keren, keren. Makanya pas kita Terlalu lihat, perfeksionis. kita lihat loh, kayaknya kita cari di Google nggak ada deh gitu. Kok ini bisa dapet gitu. Oke, gitu deh Mbak. Pokoknya Ya, gitu Bang Bro. visinya, terus problem dan solusi yang kita pikirin. Tolong bantuannya. Eh, Kita sih berharap kalau ada udah penulis yang sudah ngerti banget soal internalnya tulisin ini, kalau misalnya Mbak ngerekrut orang dan Mbak kan udah bisa ngajarin sendiri tuh, jadi kita bisa lebih lari kenceng gitu. Kebetulan sebenarnya ada satu orang yang saya yang ajak, Bang Bro. Oh, yang mana ya? Dika. Oh, Dika. Ya, Oke, 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 oke. makanya dia nggak banyak tanya sama Bang Bro kan, Ya, karena ya. dia suka tanya sama saya, ya nggak masalah deh, saya bilang gitu kan, Oke, kayak oke. gitu. Keren, keren, keren. Cuman keterkendalanya dia itu laptop. Emang paling enaknya pakai PC ya Bang Bro, pakai keyboard ya. Iya. Dia kendalanya memang laptop banyak tuts-tuts yang bermasalah, dia bilang seperti itu Bang Bro. Oh, oke, oke, oke. Siap, siap. Gitu, Ya, Bang Bro. pokoknya gitu. Kalau misalnya Ya ada Bang orang Bro. lagi yang bisa direkrut lagi, rekrut aja Mbak. Nanti di info, kayak gitu kita apresiasi. Baik Bang Bro. Kurang lebih gitu sih Mbak. Ada yang mau Ya, ditanyain lagi? kayaknya sih cukup Bang Bro. Kalau memang Oke nanti deh. ada pertanyaan-pertanyaan bisa sambil jalan lah Bang Bro. Minimal itu tadi Canva itu. Kesalahannya cuma kecil ternyata. Iya. Saya dikit ternyata harusnya dijelasin. Siap, siap. Ya, Oke deh. Bang Bro. Thank you, Mbak. Siap, Bang Bro. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima Siap. kasih. Terima kasih ilmunya, Bang Bro. Iya, sama-sama Mbak. Ya, Selamat Bang Bro. pagi. Terima kasih. Pagi.